Lo semua lagi dengerin podcast Soal Minggu bareng gue Adriano Kalbi, dan kali ini kedatangan tamu yang menurut gue dialah perwakilan suara dari generasi kalian. Ini ada Raka dari Menjadi Manusia. Halo. Podcastnya sekarang udah ranking berapa ya? Sekarang 7. Gokil. Inilah bukti bahwa pemarkasan itu tidak ada artinya ya. Kayak PAM tuh sekarang 69, 70, di situ tuh dia 7. Gue inget banget disamperin Raka tuh abis dari show mana gitu, ngajak ngobrol. Ditanya detail banget, dia mau bikin. Oh, dari Senyawa? Dari Senyawa. Iya. Dia detail banget, dia reference komedinya oke banget, dan liat gue gimana. And then sampai akhirnya gue ngisi konten di Menjadi Manusia. Nah, sebelum kita ngomongin sampai sana, gue pengen tahu, mengenal diri lo lah lebih banyak. Lo itu boleh diceritain nggak lo kecilnya gimana, keluarga lo berapa bersaudara? Oke. Dan insiden itu terjadi gimana? Oke. Halo. Tenang aja, santai aja. Apa namanya? Gue Raka. Jadi kecil ya, masa kecil gitu. Gua 3 bersaudara. Okay. Masa kecil gua, nyokap gua tuh meninggal gua umur 6 tahun. Okay. Gitu, dan little bit lost lah back then. Sampai akhirnya gua in denial of life gitu, mas, yang kayak apaan sih hidup nih? Gak adil Berapa banget. ngerasa kayak gitu? 7-8 tahun lah ketika Lo, nyokap gua meninggal. sorry. Biar berurutan. Lo 3 bersaudara, lo anak keberapa? Kedua. Lo anak kedua? Anak kedua. Pertama lelaki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki, jadi laki-laki yang Perempuan. Perempuan, oke. Terus nyokap gue meninggal, gue in denial of life gitu, kayak apaan sih hidup nggak adil gitu. Gue intinya marah lah sama dunia. Sampai akhirnya hidup gue berjalan lah sampai gue umur 21 gitu. Jadi gue coba-coba ikut Abang None tuh waktu itu. Gue coba ikut Abang None, terus gue gagal. Nah, gue tanya sama kakak gue, kebetulan kakak gue temannya panitianya gitu. Tanyain dong kenapa gue gagal gitu. Ternyata dari 7 aspek penilaian, gue gagal di psikologi. Padahal menurut gue psikologi paling gampang gitu, kayak di yang lain gitu, gue harus belajar show public speaking, bahasa Inggris gitu. Psikologi ini cuma ditanya kesibukan lu sekarang apa. Oke. Gue jawab pada saat itu gue lagi sibuk organisasi dan lain-lain. Terus gue question dong, mas, kenapa orang ditanya kesibukannya apa bisa gagal? Iya. Gitu. Jadi aspek psikologi yang kayak gue juga nggak paham nih. Akhirnya gue bilang ke keluarga gue, kayak ada yang salah dia sama diri gue gitu. Dan memang gue udah merasakan lah simptom-simptom bahwa gue punya mental illness gitu. Akhirnya gue pergi ke psikolog, ke psikiater 2016 waktu itu. Gue didiagnose punya ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. I question a lot about things in life dan lain-lain. Sampai akhirnya gue ngerasa obat dari dokter nggak cocok gitu, mas, kayak. Karena gue meletup-letup pola berpikir gue, pakai obat tuh nge-hold, setelah efek obatnya habis gue jadi makin parah gitu. Nah, di situ kayak 6 jadi 6 kayak setelah itu jadi kacau. Terus gue kenal ini dulu tadi Bugs dulu gitu. Terus waktu itu tuh lagi zaman tembakau gorila gitu. Oke, ini umur berapa nih eranya? 21 ya. 2016. Terus gue kenal drugs. Gue dulu biasalah pas kenal awal-awal sehari tuh ya udah sebek bareng-bareng gitu. Terus gue getting addicted lah. Wah, ini enak banget nih, gue suka mikir. Kan kalau gori kan bikin kita mikir banget kan. Habis itu gue high banget. Terus gue getting addicted sampai gue sehari sebek, mas, sendiri gitu. Jadi memang dalam periode berapa lama bisa sampai tiba-tiba sehari satu bag? Kayaknya hampir 3 bulan lah. 3 bulan habis itu gue makin nagih. Wah, terus-terusan hajar terus sampai gue hampir overdosis, mas. Gue jatuh, pingsan terus kok nggak bangun-bangun. Keluarga gue panik. Akhirnya 3 jam gitu gue baru bangun. Nah, pada saat itu jadwalnya gue untuk cek ke psikolog psikiater gitu. Nah, pas gue berangkat, gue disuruh tunggu dulu. Tiba-tiba gue dibius. Bangun-bangun tuh gue udah dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, gue dirawat di RSJ 2 minggu. Nah, itu momen yang mengubah hidup gue lah. Hah, lo pernah dirawat di rumah sakit jiwa? Iya. Oke. Gitu. Oke, sekarang gini, lo 3 bersaudara. Ini kalau terlalu personal lo bilang, ini mas terlalu personal, mas. Iya. Lo akrab sama bokap lo? Akrab. Oke. Does your dad ever remarried? Iya, remarried. Akhirnya remarried. Punya anak lagi dari situ? Enggak, tapi nyokap tiri gue bawa 2 kakak tiri.
2 kakek tiri, oke. Jadi rame ya? Rame. Jadi semua di rumah nih? Semua di rumah, cuman waktu itu bokap gue pindah ke Singapura, kakak gue nggak ikut gitu. Cuman adik gue aja sama gue sama kakak tiri gue satu lagi. Oh, oke. Jadi tapi semua akrab? Sempet ada momen nggak akrab sih. Oh, momen nggak akrab. Iya. Lu mulai ngerasa bahwa aduh nih dunia nggak fair apa dan segala macam. Lu nyokap lu meninggal umur 6. Pikiran itu mulai keluar pas kapan? Waktu nyokap gue meninggal. Jadi gue Jadi dari 6 tahun udah kayak gitu? Iya, gue mikir kayak kok dunia jahat banget sama gue. Di situ di hari nyokap gue meninggal kan besoknya tahlilan. Bentuk marah gue tuh gue nggak mau manggil om tante gue tuh pakai om tante, gue manggil nama. John, Okta gitu. Bentuk marah gue gitu sebagai anak kecil pada saat itu. Cuman seiring berjalannya waktu, kemarahan gue itu tuh lebih jadi kayak self pity. Kayak mengasihani diri sendiri gitu. Sampai akhirnya 21 dan akhirnya gue bisa pelan-pelan damai lah sama masa lalu gue. Apakah lu di sekolah lu orangnya apa? Orang yang pintar bisa mengikuti pelajaran, apa orang yang bandel, apa orang Gue pintar tapi bandel banget, Mas. Oh, lu orang tipikal yang sulit itu ya? Iya, pintar dan bandel banget. Itu yang paling sulit, yang kayak ya gue bisa semua, kenapa gue harus patuh yang kayak gitu. Dan memang ternyata habitnya ADHD kan tadi yang nggak bisa Betul. fokus gitu. Jadi gue lumayan benci keadaan ketika sekolah gue harus duduk diam stand still gitu. Ya gue bisa lihat sih dari ini dan selalu pengen gerak. Nah, kuliah. Kuliah tapi nggak selesai. Oh, kuliah tapi nggak selesai. Jadi kecanduan, jadi drugs lo adalah tembakau gorila. Kenapa tembakau gorila? Jadi waktu itu Kenapa nggak meth? Kenapa nggak apa lu pernah nyoba? bandel nanggung kali ya, Mas. Oh, bandel. Kayak gue bandel tapi terlalu takut untuk mencoba gitu. Kayak kalau sabu tuh kayaknya enggak nih, kayak terlalu barbar gitu. Jadi Terlalu kayak, barbar, iya, kayak iya, yang iya. efeknya tuh high tapi kayak ya in the middle waktu itu sinte gitu. Tapi emang produk zaman dulu, gue baru notice lu umur 25 sekarang ya? 26. 26. Era gue tuh pokoknya tahun 94-an itu Putau tuh merebak. Dan itu mulai angkatan gue dan 10 tahun, ya mulai dari 10 tahun tuh kayak nggak 10 tahun langsung gak seksi, 12 tahun lah, 12-13 tahun, kelas 6 1 SMP. Putau itu udah mulai kena Putau, and then sabu itu pas akhir 90-an. Memang di atas 2010 tuh akhirnya sinte ya, makanya sinte. kalau denger Putau pasti kayak anjing lu tua banget, nggak mungkin ini gitu. Sabu juga ternyata udah lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Ada perbedaan, tapi kenapa lu ngerasa oh gue nih, ini dia nih cocoknya gue. Oke. Tadi gue bugs kan. Bugs tuh kayak Slow down kayak apaan sih ini, terus tiba-tiba temen gue cobain nih. Ya. Waktu itu levelnya masih level 1 lah, gori-gori biasa. Wah, kenceng. Anjir, happy banget gue. Gue kayak my brain happy banget gitu, Mas, yang kayak bisa solve everything gitu, kayak imajinasi gue kemana-mana. Melihat penciptaan universe, Iya, ada keluar kacau out tuh. of body experience. Andri kok tahu? Itu kacau. Terus gue ngerasa ini gue banget nih obat gitu. Dan akhirnya dari yang patungan-patungan gue beli sebag dulu gope. Gue beli terus gue kan tinggal sama oma gue. Gue kerjanya ngambil duit oma gue karena gue tahu dia nyimpen duit di mana gitu. Gue ambil, gue beli gitu. Udah kacau banget sih waktu itu. Apakah siblings ada yang juga nggak ada, lu doang? Gue dong. Kakak gue tuh orang yang gue dugem SMA. Kakak gue tuh besoknya ujian tahajud. Dia emang urus banget gitu. Terus waktu dibius dan kenapa dimasukin ke rumah sakit jiwa? Karena pada saat itu kan lagi treatment di RSJ itu kan. Lagi treatment di sana. Keluarga gue clueless. Yang ini harus gimana? Akhirnya ngomong sama salah satu dokternya, oh ya udah kita udah biasa kok menangani seperti ini gitu, dan akhirnya dirawat lah 2 minggu gitu. Dan momen itu lumayan mengubah hidup gue sih, Mas. Ya iyalah pas. Jadi lucunya tuh ada satu momen gue tuh selalu sleepwalking. Jam 12 malam gue bangun, gue lari. Gue bilang gitu, kayak gue berhalusinasi lah, gue bilang ada teman-teman gue di atas. Gak ada, rumah sakitnya cuma 1 lantai, gak ada tangga. 3 hari berturut-turut gue kayak gitu. Ternyata setelah gue tanya sama dokter, ternyata sisa racun gori sama obat tuh ketemu di otak gue, jadi gue halusinasi gitu. Nah, karena gue sleepwalking terus, satu pagi gue kebangun 2 tangan 2 kaki terikat di tempat tidur, kayak exorcism gitu.
2 tangan, oke. Terus gue meronta-ronta, gue teriak-teriak, suster, nggak ada yang bukain gue. 2 jam baru dibukain dah. Itu momen yang mengubah hidup gue banget, momen diikat itu sebenarnya. Pada saat lu udah mulai adiksi ini, lu function nggak in society? Function, tapi kadang gue tidak tahu tempat gitu, kayak yang bercanda, gimana ya, gue hiperaktif, lari-lari nggak jelas gitu tuh common banget dalam hidup gue gitu. Oke. Punya pacar nggak? Punya. Doing drugs 21 itu bisa maintain relationship? Akhirnya gue sadar gitu kayak